Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah azza wa jalla, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat usia, nikmat sehat, sehingga kita semua dapat hadir di majelis ini tanpa kekurangan satupun. Dan juga nikmat usia dan nikmat sehat ini Allah berikan kepada kita, patut kita syukuri karena kita telah masuk ke dalam sebuah bulan yang mana bulan ini bukan bulan yang biasanya, tapi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, yaitu bulan Rajab. Yang mana kita tahu semuanya di bulan-bulan mulia bahwasanya banyak para sahabat menjelaskan pahala-pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Dan begitupun sebaliknya, keburukan-keburukan yang kita lakukan itu juga akan berlipat ganda di bulan-bulan mulia ini, terutama di bulan Rajab yang sedang kita ada di dalamnya. Nah, di bulan Rajab ini, di tahun ini mungkin tantangan kita lebih besar. Kenapa besar? Karena berada di akhir dan di awal tahun, gitu ya. Banyak hal-hal yang intinya mengajak kita baik secara sadar atau tidak sadar melakukan hal-hal keburukan tersebut. Dimulai dari kemarin ada perayaan saudara-saudara kita dari kaum Nasrani yang mungkin ada sebagian kaum muslimin yang ikut terpengaruh untuk ikut merayakannya, dan bahkan ada beberapa hal-hal yang mencengangkan kita, adanya sebagian saudara kita kaum muslimin yang mereka menyebutkan atau menormalisasi mengucapkan tahniah atau mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita. Dan ini adalah sebuah hal yang dilarang di dalam agama Islam. Kita memang diwajibkan untuk toleransi, tapi bukan kolaborasi. Silakan toleransi sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kita, tapi kalau untuk kolaborasi dalam hal agama tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Dan ditambah lagi yang akan segera kita hadapi adalah tahun baru. Tahun baru, pergantian tahun. Tahun baru Islam aja kita sebenarnya nggak usah merayakan, apalagi ini tahun baru Masehi, yang bahkan banyak diisi dengan hal-hal yang justru malah mudarat. Mulai dari begadang gitu ya. Saya nggak ikut ngerayain tahun baru, tapi begadang aja, mau bakar ayam malam-malam biar rame gitu. Atau mungkin kita mau lihat kembang api aja biar seru tuh, jarang-jarang ada kembang api gitu ya. Nah, itu hal-hal yang sebuah kesia-siaan yang seringkali kita lakukan. Dan terlebih lagi kalau pun kita termasuk ke dalam salah satu yang melakukan hal keburukan tersebut, kita yang modalin beli kembang apinya gitu, itu sebuah hal yang mubazir, tabzir kepada harta kita. Kenapa saya ingatkan ini? Seperti tadi di awal saya sebutkan adalah
kita berada di bulan yang mulia, di bulan Rajab. Mulai kita kurang-kurangin, mulai kita latihan untuk menahan hawa nafsu kita. Kenapa? Karena Rajab ini adalah permulaan sebelum kita masuk ke bulan yang lebih mulia lagi, yaitu bulan Ramadan. Kalau kita nggak biasakan dari sekarang, kapan lagi? Belum tentu selepas dari bulan Rajab ini kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Belum tentu setelah atau masih di bulan Rajab ini kita masih menghadapi saudara-saudara kita nanti di bulan Ramadan. Bersama saudara-saudara kita sholat tarawih bareng, puasa bareng di bulan Ramadan. Makanya banyak para ulama menyebutkan Rajab ini adalah Syahru Az-Zar', Syahru Az-Zira'. Sebagaimana disebutkan salah seorang ulama Al-Balakhi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya Syahrul Sya'ban, Syahrul Zira'. Bulan Sya'ban itu adalah bulan menanam. Apa yang ditanam? Yaitu kebaikan-kebaikan. Ngebuat, ibaratnya kalau kita nih biasanya habis bulan Ramadan mulai luntur kayak ladang gitu ya, nggak lagi ditanemin, nggak lagi disiramin, pasti yang tumbuh apa? Rumput-rumput gitu ya, rumput-rumput, gulma, atau mungkin serangga-serangga yang justru malah bikin ladang kita menjadi buruk, menjadi rusak gitu. Nah sekarang kita perbaiki lagi nih, seakan-akan Allah mau ngasih kesempatan kedua, ketiga, bahkan mungkin keberapa nih usia kita kepada kita untuk kita terus memperbaiki dari tahun ke tahun. Terutama di bulan Rajab ini kita perbaiki, kita buang hama-hama, keburukan-keburukan yang sudah kita biasakan kembali setelah Ramadan tahun lalu. Kemudian kita biasakan lagi, tanamin lagi kebaikan, sehingga nanti pada saat di bulan Ramadan inilah yang disebut para ulama adalah Syahru Hasadiz Zar' atau Hasadiz Zira', yaitu bulan manen nanti di bulan Ramadannya. Maksudnya manen di sini bagaimana? Badan kita udah terbiasa untuk sholat malam, badan kita udah terbiasa untuk puasa, badan kita sudah terbiasa untuk berbuat baik dengan yang lain, lisan kita udah terbiasa untuk mengucapkan kebaikan-kebaikan gitu ya. Nah ini makanya menjadi sebuah muqaddimah bagi dan pengingat bagi saya sendiri dan juga para jamaah umumnya, agar menjadikan bulan Rajab ini bulan persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan, dan tidak usah mengikut-ikutin hal-hal yang sifatnya tabdzir atau bahkan mengikut-ikut kepada kebiasaan dari orang-orang kafir, karena ini adalah sebuah tasyabbuh atau penyerupaan kepada orang-orang kafir, orang-orang kufar. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ia menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Nauzubillah min dzalik. Padahal dari dulu Rasulullah SAW selalu bagaimana caranya umat Islam ini beda dengan umat lainnya. Mulai dari cukur kumis, panjangin jenggot gitu ya. Mulai dari apalagi macam-macam lah. Warna, kalau mau warnain rambut jangan pakai warna hitam, banyak sekali. Nah itu hal-hal yang harus kita hindari dan kita galakan lagi kebaikan-kebaikan di bulan Rajab ini. Tapi bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam, Taysirul Alam fi Syarhi Umdatul Ahkam, dalam bab al-jam'i bainas salataini fis safar. Nah itu dalam bab menjamak antara dua salat dalam safar. Ini udah pernah kita bahas sebelumnya ya, tapi sekilas. Nah kita tahu bahwasanya pasti banyak kesibukan dan juga hal-hal yang kita lakukan sehari-hari ini, terutama dalam keadaan safar. Terlebih lagi liburan ini kayak gini nih, gitu ya, pulang kampung gitu ya. Nih kayaknya ada wajah-wajah yang nggak kelihatan kayak pulang kampung lagi pulang. Nah ini ketika safar kita harus tahu kenapa, karena memang ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Sholat itu nggak boleh ditinggal apapun keadaan kita, apapun keadaan kita. Walaupun ketika kita sedang safar pun nggak boleh kita tinggal. Maka ada beberapa keringanan-keringanan yang Allah berikan. Lihat, ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita lagi safar, bagaimana Allah memberikan
kasih sayang kepada kita untuk kita bisa mudah melaksanakan sholat tersebut. Salah satu kemudahannya adalah rukhsahnya adalah kita dibolehkan untuk menjamak di dalam safar. Apa itu jamak? Itu apa? Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Yang boleh digabung apa? Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kenapa isya sama subuh nggak boleh? Kejauhan. Kalau isya sama subuh digabung, Pak, isyanya bakal keluar dari waktunya, subuhnya malah duluan. Nah, dan itu juga nggak pernah dicontohkan dari Rasulullah SAW. Nah, di sini penulis rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya jamak dalam sholat ini adalah dibolehkan untuk setiap orang-orang yang safar. Orang-orang yang safar, sebagaimana Rasulullah SAW beliau melakukannya juga dalam keadaan safar dan beliau menjamak sholat tersebut. Kemudian penulis rahimahullah taala membawakan hadis al-hadis ats-tsamin wal 'ishruna ba'da al-mi'ah, membawakan hadis yang pertama yang bernomor 128. Hadis 128, beliau menyebutkan hadis dari Bukhari. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas kenal Pak sahabatnya? Sering dengar sih gitu ya. Sering dengar. Siapanya Rasulullah dia? Sepupunya Rasulullah. Dan ini termasuk ke dalam salah satu seorang sahabat yang kecil, dan ia sudah masuk Islam pada saat dia masih kecil, dan dia mendapatkan doa khusus apa? Untuk memahami tafsir, Bahkan beliau salah satunya orang yang ketika ditanya tafsir An-Nasr yang benar dan disetujui oleh Rasulullah SAW, bahwasanya itu adalah tanda bahwasanya Rasulullah SAW akan wafat. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati zuhri wal 'asr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara salat zuhur dan asar idza kana ala dhahri sayrin, apabila ia sedang berada dalam perjalanan. Wa yajma'u bainal maghrib wal isya, dan ia juga menjamak antara maghrib dan isya. Nah, di sini kalau dilihat dari lafaz hadis menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menjamak kedua sholat, yaitu zuhur dan asar, juga maghrib dan isya ketika dalam perjalanan. Tapi berbeda pendapat di antara para ulama. Ikhtilafal ulama fil jam'i, yaitu para ulama berbeda pendapat tentang jamak ini. Yang pendapat pertama yaitu dari para sahabat dan tabi'in, bahwasanya boleh menjamak, yaitu jamak takdim atau jamak takhir. Itu boleh dua-duanya. Ini jumhur ulama menyebutkan seperti itu. Termasuk juga pendapatnya dari Imam Syafi'i, Ahmad dan Sahuri, bahwasanya boleh kalau mau menjamak sholat itu jamak takdim dan juga jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah jamak apa? Di awal waktunya. Dari waktu misalkan zuhur sama asar dilaksanakan di waktu zuhur. Kalau jamak takhir, zuhur sama asar dilakukan di waktu asar. Pertanyaannya, boleh nggak berurutan? Atau harus sesuai waktunya? Misalkan kita jamak takdim zuhur dan asar di waktu zuhur, ini harus berurutan apa boleh tukeran dulu? Zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu. Kalau jamak takdim harus berurutan. Kalau jamak takhir? Kalau jamak takhir boleh
tidak berurutan. Boleh tidak berurutan. Boleh asar dulu terus kemudian melaksanakan sholat zuhur, atau kita melaksanakan sholat zuhur dulu baru melaksanakan sholat asar. Boleh seperti itu kalau jamak takhir, karena keduanya juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perbedaan pendapat yang pertama adalah tadi boleh jamak takdim dan jamak takhir. Dalilnya apa? Dalilnya seperti yang dibawakan oleh yang tadi disebutkan dari Ibnu Abbas dan juga dari hadis Mu'ad bin Jabal, bahwasanya Rasulullah SAW idza irtahala qabla an tazigha syamsu akhara salat az-zuhri. Apabila Rasulullah SAW beliau akan safar sebelum matahari itu condong, artinya sebelum apa? Sebelum salat zuhur. Beliau mengakhirkan salat zuhur hatta yajma'ahuma ilal asri, sampai nanti dia salat zuhurnya dijamak dengan asar. Jadi kalau kita mau safar, kalau melihat dari hadis ini yang dibawakan oleh Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW biasanya kalau beliau pergi sebelum zuhur, berarti nanti jamaknya di asar. Jamaknya di asar. Yusallihima jami'an. Wa idza irtahala ba'da zayghi syamsi, apabila beliau berangkat safar setelah salat zuhur atau setelah condong matahari, shalla az-zuhra wal asra jami'an thumma sara. Beliau melaksanakan salat zuhur dulu, dijamaknya di salat zuhur. Salat zuhur dulu, salat asar baru beliau pergi. Wa kana idza irtahala qabla al-maghrib, apabila ia mau pergi juga sebelum maghrib, akhara al-maghriba hatta yusalliyaha ma'al isya. Ia juga mengakhirkan salat maghrib sampai menjamak antara maghrib dan isya di waktu isya. Wa idza irtahala ba'da al-maghrib yu'ajjil al-isya fa shallaha ma'al maghrib. Apabila ia pergi setelah azan isya atau waktu isya, maka waktu maghrib, maka dia salat maghrib dulu dan kemudian memajukan waktu isya bersamaan. Dan ini disahihkan oleh sebagian para a'immah atau imam-imam mazhab ini. Dan kemudian pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Abu Hanifah dan para sahabat-sahabatnya dan Hasan al-Basri dan Nakhai, bahwasanya jamak ini nggak boleh untuk dilakukan. Kenapa? Fata'awwalu al-hadis al-jam'i bi annahu jam'un suriyun. Yaitu apa? Mereka bilang jamak ini nggak boleh dilakukan di satu waktu, tapi mereka mentakwil. Mentakwil itu apa? Mereka mengalihkan satu makna ke makna yang lain. Maksudnya jamaknya itu bukan dalam satu waktu, tapi jam'un suriyun. Apa itu jam'un suri? Jam'un suriyun itu adalah dia mengakhirkan waktu sholat sebelumnya sampai mendekati masuknya sholat setelahnya. Jadi misalkan Bapak mau menjamak, maksudnya jamak di sini kata mereka, kata Abu Hanifah dan para sahabatnya, itu ditarik sampai mau azan asar, baru mereka sholat zuhur, tunggu sebentar sampai azan asar, baru mereka melaksanakan sholat asar. Nah, ini dibantah oleh para ulama lainnya. Kenapa? Kalau seperti ini namanya bukan menjamak, tapi tetap dalam waktunya, tetap dalam waktunya, karena dia tidak mengumpulkan di antara dua sholat dalam satu waktu. Nah, kata mereka nggak boleh jamak. Kemudian mereka juga berbeda pendapat. Masih ada pendapat yang lain, yaitu dari pendapat Ibnu Hazm dan juga riwayat dari Imam Malik rahimahullahu taala, bahwasanya boleh melaksanakan jamak tapi hanya jamak takhir aja, nggak boleh jamak takdim. Karena Ibnu Hazm, kata Ibnu Hazm, hadisnya apa? Hadisnya adalah mereka juga sama mentakwil atau mengalihkan makna jamak tersebut. Jadi bolehnya mentakhir. Karena itu tadi mentakhir maksudnya apa? Itu tadi dia melaksanakan apa? Jamak, disebutnya jamak suri, ditarik sampai akhir waktu.
Kemudian para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum al-jam, yaitu hukum jamaknya. Pendapat yang pertama dari Imam Syafi'i dan Ahmad dan juga jumhur ulama bahwasanya ila anna safara sababun fi jam'i taqdim wa ta'khir. Bahwasanya jumhur ulama menyebutkan sesungguhnya yang menjadi sebab untuk bisa kita melakukan jamak itu adalah safar. Baik itu kita lakukan jamak takdim maupun jamak takhir. Jamak takhir. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwasanya seperti yang dibawakan di hadis sebelumnya, Rasulullah SAW tadi menjamak ketika dia sedang apa? Ketika beliau sedang apa? Fi zahri as-sair, sedang berada dalam perjalanan, kayak gitu. Dan banyak hadis-hadis lainnya juga menyebutkan seperti itu. Nah, kemudian pendapat yang kedua dari Imam Malik, dan ini masyhur dari pendapat beliau, bahwasanya jamak ini itu tidak dilakukan kecuali biwaqtil hajah, kecuali memang dibutuhkan, waktu dibutuhkan. Waktu dibutuhkan maksudnya bagaimana? Memang punya hajat untuk melakukan sholat di jamak seperti ini. Jadi ada keadaan-keadaan yang memang harus kita lakukan untuk menjamak. Kenapa? Karena banyak dari hadis-hadis lain juga menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau menjamak sholat bukan karena perjalanan. Salah satunya apa? Ketika beliau sedang berperang, sampai-sampai beliau mengakhirkan sholat asar, gitu ya, mengakhirkan sholat asar, kelewatan sholat asar, dan bahkan beliau bukan menjamak, tapi mengkodok, gitu ya, mengkodok. Mengkodoknya di mana? Di sholat maghrib, gitu. Dan juga banyak perang-perang lain yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau melakukan jamak bukan pada saat perjalanan saja. Dan pendapat yang ketiga, zahaba Abu Hanifah ila adami jawazil jam'i ila fi Arafah wa Muzdalifah. Sedangkan Imam Abu Hanifah untuk jamak ini sebabnya bukan karena safar, tapi karena nusuk. Apa itu nusuk? Karena ibadah, Pak. Kalau ibadah boleh menjamak, yaitu khususnya pada saat kapan? Pada saat haji, sedang wukuf di Arafah dan di Muzdalifah. Nah itu baru boleh jamak kata Abu Hanifah. Tapi kalau selain itu nggak boleh. Selain itu nggak boleh, kata Imam Abu Hanifah. Allah Ta'ala alam, yang benar yang mana, yang jelas yang lebih kuat dari pendapat-pendapat ini menurut saya adalah pendapatnya yang dikatakan oleh Imam Malik, bahwasanya boleh dilakukan pada saat ada hajat, ada hajat. Kenapa? Karena di sini disebutkan ada hajat-hajat yang memang kita boleh untuk menjamak sholat kita walaupun bukan safar aja. Apa aja, Pak? Yang pertama adalah pada saat mator, pada saat hujan, pada saat hujan. Nah ini bahkan salah satu sunnah mungkin yang hilang di zaman sekarang, yaitu menjamak sholat pada saat hujan. Memang sholat pada saat hujan, tapi bukan sholatnya bukan sholat sendiri ya, bukan sholat sendiri. Jadi pada saat sholat sendiri misalkan wah hujan nih gitu, udah katanya boleh nih jamak sholat, akhirnya sholat di rumah sendirian dijamak sama asar. Enggak. Tapi mator di sini, hujan di sini adalah ketika keadaan ia sedang apa? Sudah berada di masjid berjamaah, dijamak boleh berjamak sholat ketika di masjid. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya Nabi SAW jama'a bainal maghrib wal isya fi lailatin mutiratin. Beliau SAW ketika hujan malam beliau menjamak antara salat maghrib dan isya. Wa khassa al-jam'u bain huna bil maghrib wal isya faqat duna zuhri wal asr wa jawazahu jama'atun minhum al-Imam Ahmad wa ashabu. Dan ini disebutkan bahwasanya mator di sini tadi dari hadis Rasulullah SAW yang dibolehkan menjamak pada saat hujan itu adalah pada saat sholat maghrib dan isya aja kalau lagi hujan. Tapi kalau asar dan zuhur itu nggak boleh. Nah ini diambil pendapatnya dari Imam Ahmad bin Hanbal dan para sahabat-sahabatnya. Jadi kalau menjamak pas hujan, pas lagi sholat apa? Maghrib dan isya, itu boleh, silakan. Kenapa? Karena kesulitan, Pak. Karena kesulitan.
Yang kesulitan. Loh, sekarang udah gampang, udah ada payung gitu ya, udah ada jas hujan, bagaimana? Lah, sunnah itu nggak akan hilang walaupun dengan kemajuan zaman. Dia tetap menjadi sebuah sunnah yang bisa kita lakukan walaupun sudah banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa lagi yang menyebabkan kita boleh jamak? Apa? Al-marad, sakit. Boleh Pak kita jamak. Lagi pusing-pusingnya gitu ya. Atau mungkin apa? Biasanya nggak yang sakit yang nggak bisa sholat, atau mungkin habis operasi gitu ya, terus kemudian dia biusnya belum hilang, masih tidur gitu. Nah pas bangun di waktu asar, misalnya operasinya sebelum zuhur misalkan, nah sholatnya jadi jamak silahkan, zuhur dan asar. Begitupun juga ketika maghrib dan isya kayak gitu. Nah itu boleh untuk dijamak ketika sakit. Sebagaimana disebutkan bahwasanya di riwayat Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina zuhri wal asri wal maghrib wal isya min ghairi khaufin wala matarin. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara zuhur dan asar serta maghrib dan isya bukan karena takut ataupun karena hujan. Loh, kesimpulannya kok bisa jadi sakit? Iya, di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau kalau bukan karena takut, karena hujan, apalagi kecuali karena sakit gitu. Kata para ulama seperti itu. Waqad jawazahu katsirun minal ulama wa minhum Malik wa Ahmad wa Ishaq wal Hasan. Begitupun yang disebutkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Al Hasan Al Basri bahwasanya sakit bisa untuk menjamak salat. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah karena adanya al-haraj wa syughul. Apa itu? Adanya kesulitan dan juga adanya kesibukan. Kesulitan dan kesibukan. Dan ini juga menjadi sebuah permasalahan kontemporer. Bagaimana ketika kita misalkan pulang kerja terus macet di jalan gitu. Di tol nggak mungkin turun, terus kita gimana sholat maghribnya misalkan, biasanya pada pulang kerja kan gitu ya. Nah ini jadi permasalahan kontemporer. Nah para ulama salah satunya adalah Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau membolehkan tapi jangan dibiasakan. Membolehkan tapi jangan dibiasakan. Boleh misalkan ketika memang kita menemukan kesibukan atau kehalangan untuk kita melaksanakan sholat di waktunya, sholat tepat pada waktunya. Akan tetapi jangan dibiasain. Kita udah tahu nih polanya. Kalau kita pulang habis maghrib bakalan kena macet, atau kita pulang sebelum maghrib bakalan kena macet. Ya jangan pas pulang sebelum maghrib, gitu. Kita sholatnya apa? Maghrib dulu. Lebih baik maghrib dulu. Sholat dulu aja. Nah terus isya ntar kita nggak bisa dapat tepat waktu dong. Nah itu masih diperbolehkan. Kenapa? Isya waktunya panjang. Nah makanya ini tidak diperbolehkan kalau misalkan menjadi sebuah kebiasaan dan disepelekan. Dia juga diperbolehkan ketika wanita al-mustahadah, ketika wanita itu sedang mengalami istihadah. Apa itu istihadah, Pak? Apa itu istihadah? Apa? Istihadah mirip seperti haid, padahal waktunya sudah selesai tapi masih keluar darah dari kemaluan perempuan atau flek-flek begitu. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah dari warna darah tersebut. Kalau haid warna darahnya lebih hitam, pekat. Tapi kalau istihadah dia segar. Warna darahnya itu segar. Nah, dan itu di luar kebiasaan dia haid.
itu istihadah. Dan ketika dia terus keluar istihadah tersebut dan ia kesulitan untuk melaksanakan sholat tepat waktunya atau mungkin kehabisan waktu untuk membersihin darahnya tersebut, maka dia boleh untuk menjamak sholat tersebut. Kenapa? Karena istihadah termasuk ke dalam penyakit. Termasuk dalam penyakit. Nah, kemudian di sini penulis rahimahullah taala beliau membawakan bahwasanya an-safar alladzi yubahu fihil jam'. Bahwasanya safar yang membolehkan untuk dijamak sholat kita itu mereka berbeda pendapat, sebagaimana mereka berbeda pendapat bolehnya qasar itu kalau misalkan safar itu seperti apa gitu. Ada yang menyebutkan kalau safar itu boleh kita jamak atau boleh kita qasar sholat kita itu kalau sudah berapa? Kalau kita ketahui berapa? 80 km gitu ya, 80 km. 80 km. Ada juga ulama menyebutkan bahwasanya kalau perjalanannya itu 3 hari 3 malam, atau mungkin itu perjalanan 3 hari 3 malam. Ada yang juga menyebutkan sehari semalam. Sehari semalam. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya had atau batasan safar, perjalanan jarak yang dilakukan oleh seseorang untuk memperbolehkan dia melaksanakan sholat jamak dan qasar itu sebenarnya tidak ada batasannya dari hadis-hadis Rasulullah SAW secara pasti. Makanya kalau Syekhul Islam rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan batasan safar itu, batasan safar untuk kita bisa menjamak atau mengqasar adalah kembali ke urf, kembali ke kebiasaan, kembali ke kebiasaan. Kalau kebiasaan di masyarakat kita misalkan ke puncak itu sudah termasuk safar, maka itu sudah termasuk safar gitu. Kebiasaan kita ya, jadi bukan kebiasaan masing-masing penilaian diri kita gitu, penilaian diri kita, tapi kebiasaan dari uruf masyarakat, uruf masyarakat. Nah itu boleh untuk menjamak, boleh untuk menjamak dan juga mengqasar. Nah, kemana nih? Biasanya kalau dari sini ke puncak udah masuk safar belum? Belum ya? Belum. Secara jarak belum. Secara jarak belum. Tapi kalau dari apa? Umumnya kita itu udah masuk safar belum? Belum ya? Kalau masyarakat kita menghukumi itu sebenarnya itu udah safar, udah bepergian jauh gitu. Berarti ya udah, itu udah bisa masuk untuk jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Nah, adapun kalau misalkan belum, berarti ya udah kita masih melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, sesuai dengan waktunya. Ada waktu itu teman gitu ya, teman dia kerja di Jakarta Utara, rumah di Depok gitu. Itu gimana? Saya perjalanan dari Jakarta Utara ke Depok sampai rumah 3 jam. 3 jam. Itu udah masuk safar belum? Tetap belum. Kenapa? Hitungan safar itu bukan waktu gitu. Hitungan safar itu bukan waktu. Karena itu tadi batasan itu udah safar belum, masih dalam hal yang lumrah. Kenapa 3 jam? Macet, ya itu bukan masalah ini, bukan masalah waktu. Nah, kemudian disebutkan faedah yang ketiga dari penulis rahimahullah taala inda jumhurul ulama, dari jumhur ulama bahwasanya anna tarkal jam'i afdal minal jam'i, bahwasanya meninggalkan menjamak salat itu lebih afdal daripada kita melakukan jamak. Illa fi jam'i Arafah wa Muzdalifah, kecuali menjamak salat pada saat wukuf di Arafah dan juga wukuf di Muzdalifah. Lima fi dzalika minal maslahah, karena di dalamnya ada maslahat. Nah, ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan bahwasanya kalaupun kita tidak melaksanakan jamak pada saat safar itu diperbolehkan. Jadi kalau saya tanya Pak, sebab dari jamak itu apa? Safar apa bukan? Sebab dari untuk menjamak salat safar atau bukan? Bukan. Safar itu salah satu sebabnya, tapi bukan itu satu-satunya. Ya, beda halnya dengan nanti qasar yang mau kita bahas ini sekarang.
Kalau qasar itu sebabnya satu-satunya karena safar. Karena safar, bukan karena tadi sakit, hujan, terus kita qasar, enggak. Tapi kalau qasar dia sebabnya satu-satunya karena safar, Sebagaimana dibawakan penulis di sini dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, bahwasanya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat kecil juga yang waktu itu masuk ke dalam Islam, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, berkata, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazidu fi safari ala rak'ataini wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa kadzalika." Aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, dan beliau tidak pernah menambah di dalam safarnya lebih dari 2 rakaat. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa kadzalik. Dan juga begitu pun yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya apa? Qasar itu pada saat perjalanan Rasulullah SAW selalu mengqasar dalam safar. Dan dia tidak pernah menambah 2 rakaat dari salat wajibnya. Dan ini kembali kepada kembali kepada syariat awal diwajibkannya salat. Syariat awal diwajibkannya salat, Pak, di zaman Rasulullah berapa rakaat, Pak? Awal-awalnya, Pak? Bukan, itu tawar-tawaran sama Allah. Pas udah deal nih 5 waktu nih. Udah deal 5 waktu. Rakaatnya masing-masing berapa, Pak? Apa langsung ini? Langsung 2, 4, 3, 4 gitu. Enggak, ternyata dulu pada saat di awal semuanya 2 kecuali maghrib tetap 3. Kembali ke syariat awal. Kemudian habis itu Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi rakaatnya bertambah zuhur, asar dan isya. Dan ketika safar itu diperbolehkan lagi untuk kita mengqasar, memotong, memendekkan salatnya. Yang 4 jadi 2, yang 3 jangan dipotong. Kalau 1,5 bingung kita setengahnya gimana pas lagi ruku masa assalamualaikum ya. Bingung ya. Taib. Subuh dipotong jadi 1 juga jadi salah juga, jadi witir malah. Taib. Nah, tapi apakah di sini para ulama berbeda pendapat, apa qasar ini wajib atau rukhsah? Wajib atau rukhsah? Karena dalam hadis ini disebutkan apa? Sahibtu Rasulullah SAW fakana la yazidu fi safari ala rak'ataini. Aku menemani Rasulullah SAW ketika safar itu tidak pernah lebih salatnya lebih dari 2 rakaat. Seakan-akan apa? Itu yang dilakukan Rasulullah itu kayak wajib begitu, kayak wajib. Tapi ini pada saat perjalanan, kan rukhsah juga pada saat perjalanan. Nah, ini berbeda pendapat di antara para ulama. Imam yang 3 yaitu Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullahu taala ila jawazil itmam. Boleh, mereka berpendapat bahwasanya boleh untuk melengkapi salatnya. Wal qasr afdal. Akan tetapi pada saat safar, qasr hanya sebagai afdal, keutamaan. Kenapa? Karena mereka berpendapat atau mengambil dalil dari surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Enggak dosa, enggak apa-apa kalau kamu mengqasar salat pada saat perjalanan. Padahal di sini surat ini itu bukan tentang perjalanan atau safar, tapi tentang apa? Pada saat perang. Nah, ini pun dijawab oleh pendapat yang kedua, yaitu Abu Hanifah, bahwasanya qasar ini adalah hukumnya wajib pada saat safar, dan dikuatkan oleh pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullah taala. Mereka berkata
inna fardal musafir raka'ataini, bahwasanya fardunya musafir, wajibnya untuk seorang musafir itu 2 rakaat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah wadillatul mujibin lil qasar, yaitu wajibnya untuk qasar. Dan di sini menunjukkan bahwasanya hadis-hadis yang lain tentang qasar menunjukkan mudawamah. Rasulullah SAW selalu melakukan qasar ketika safar. Ujiba bi annal fi'la la yadullu 'alal wujub indal jumhur, dan dijawab pendapat dari Imam Abu Hanifah ini bahwasanya yang dilakukan Rasulullah SAW walaupun sering itu bukan menandakan sebuah kewajiban, Wastadallu aidan, dan juga Abu Hanifah beliau berpendapat bahwasanya wajib untuk qasar ketika safar dengan hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi sahihain, dia di Bukhari dan Muslim, furidatis salatu raka'ataini fa uqirrat salatus safar wa utimmat salatul hadar, yaitu Ibunda Aisyah mengatakan apa? Diwajibkan salat 2 rakaat dan ditetapkan itu pada saat orang safar, dan disempurnakan pada saat hadar, pada saat hadir, atau maksudnya dia nggak safar. Dijawab lagi oleh jumhur ulama bahwasanya itu adalah perkataan Ibunda Aisyah, bukan perkataannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allahu a'lam bishawab. Di sini kesimpulannya adalah bahwasanya qasar itu jadi apa Pak? Wajib apa afdal? Utama. Dan ini yang paling baik untuk kita lakukan. Ketika kita sedang safar, paling baik kita lakukan adalah kita qasar salat kita. Kenapa? Ada hadis lain mengatakan bahwasanya apa? Tilka shadaqatun indallah biha alaikum, itu adalah sedekah dari Allah kepada kalian, faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi ketika safar lebih baik kita qasar aja, lebih enak, lebih cepat juga, lebih memudahkan. Ma yu'khadhu minal hadis, dan apa yang diambil dari hadis ini? Yang pertama adalah masyru'iyatu qasris salah ar-rubaiyah fis safar ila raka'ataini, yaitu disyariatkannya qasar salat dari salat-salat yang 4 rakaat di dalam safar ke 2 rakaat. Yang kedua adalah bahwasanya qasar huwa sunnatun nabi, dia adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnah khulafair rasyidin, dan juga sunnahnya khulafair rasyidin fi asfarihim, ketika mereka sedang bersafar. Yang ketiga bahwasanya qasar umum, baik itu safar haji maupun safar jihad, wa kullu safarin ta'ah. Maksudnya apa? Qasar ini diperbolehkan umum untuk semua safar, baik itu safar haji ataupun safar jihad, apalagi safarnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berbeda pendapat lagi para ulama, kalau safar mubah bagaimana? Safar mubah tuh kayak gimana Pak? Ya kita kayak misalkan mau jalan-jalan ke kayak melancong ke Jogja gitu, itu safar mubah. Mau ngapain? Mau apa? Coba berenang di pantai pantai selatan gitu ya. Pantai selatan, mau buktiin khurafatnya orang-orang sini gitu, pakai baju hijau katanya bisa tenggelam ke bawah Roro Kidul gitu. Itu mubah nggak? Boleh. mubah boleh dikasar nggak? Boleh, silahkan. Mereka berpendapat ada yang boleh, ada yang enggak, tapi Allah alam termasuk yang diperbolehkan. Dan bahkan ada sebagian dari para ulama, mereka berpendapat apa? Boleh kalau itu safar mubah, tapi kalau safarnya haram itu nggak boleh. Tapi kita jadi mikir ya, orang safar mau tujuannya haram, kita mau safar ke Las Vegas mau ngapain? Main judi gitu. Tapi emang masih inget sholat? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Tapi ini jadi pembahasan di antara para ulama fikih gitu. Para ulama. Waduh la yajuz al-qasar fi safaril ma'siyah. Taib. Kemudian yang keempat, pendapat yang keempat, yang bisa diambil dari hadis ini, yang keempat adalah
Lutful maula bi khalqihi. Ini menunjukkan bahwasanya kemurahan hati dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, dan kemudahan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya. Haitsu sahala ibadatahu ala khalqihi, yaitu memudahkan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa innahu lamma kana safaru mazannatul masyaqqah, dan yang kita ketahui bahwasanya safar itu adalah tempatnya kesulitan, dan bahkan disebutkan safar itu kata Rasulullah SAW qit'atun minal azab, sebagian atau potongan dari azab, potongan dari siksa. Ya kita rasakan sendiri bahwasanya kalau kita lagi safar pasti apa? Ada siksaan-siksaan yang kita akan alami gitu ya. Mulai dari badan pegelinu gitu ya, mata udah nggak karuan gitu, bawa motor atau bawa mobil capek gitu. Nah itu termasuk dalam qit'atun minal azab. Dan itu masyaqqah wa rakhasalahum fi naqsis shalah. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan hal tersebut dengan mengurangi rakaat salat. Dan yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah as-safar fi hadzal hadis mutlaq, yaitu safar dalam hadis ini adalah mutlaq, lam yuqawid bit tawil. Yaitu apa? Maksudnya safar dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya qasar itu mutlak boleh untuk dilakukan dan termasuk sebab untuk melakukan qasar. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibawakan dalam penulis di sini as-safar lam yahudduhu asy-syari'. Safar itu tidak dibatasi oleh syari'. Maksudnya apa? Jarak safar itu tidak dibatasi oleh syari', oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa lahu haddun fil lughah, dan tidak ada batasan di dalam bahasa. Fa yarji'u fihi ila ma ya'rifuhu an-nas, maka kembali kepada hal yang ma'ruf di antara manusia, wa ya'tadunaha, dan mereka biasanya seperti apa, batasan safar itu seperti apa. Famakana indahum safarun fahuwa safar, dan apabila mereka orang-orang manusia itu menganggap itu adalah sebuah safar, maka itulah safar. Karena nggak mungkin kita misalkan kayak di sini ke pasar Cikema itu disebut safar, nggak mungkin kan, gitu. Pasti nggak bakal dibilang safar. Kalau mungkin ke puncak mungkin ada yang berbeda pendapat. Oh ya itu masih ya udah safar. Ada yang bilang ada nggak safar. Nah kalau seperti itu bagaimana untuk keluar dari hal tersebut? Lebih baik apa? Ya udah kita laksanakan, tidak mengambil rukhsah. Kecuali kalau yang sudah disepakati semuanya. Kemana misalkan? Ke Garut gitu. Ini udah safar belum? Udah, jauh jelas. Udah safar. Semuanya pasti sepakat tuh ke Garut tuh safar. Tapi kalau masih ke puncak pasti masih ada perbedaan pendapat. Gitu. Apalagi ke Sentul gitu. Mentang-mentang glamping gitu ya. Ngelihat, "Oh, ini udah di hutan nih," gitu. Udah jauh gitu. Nah, itu enggak, kalau kita nganggap itu bukan safar ya berarti enggak safar. Kalau ada perbedaan lebih baik kita lengkapi aja. Enggak usah diambil rukhsahnya. Kayak gitu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu insyaallah pembahasannya, karena pembahasan selanjutnya adalah tentang bab yang krusial buat kita. Kenapa saya bilang krusial? Karena bab ini sering kita lakukan tapi sering kita lalaikan. Kenapa dilalaikan? Karena bab ini pasti kita akan terhipnotis. Itu bab apa? Bab Jumat, Pak. Bab tentang sholat Jumat. Kenapa saya bilang terhipnotis? Ya itu tadi, pas sholat Jumat khotib mimbar assalamualaikum, udah waktu itu adalah kata untuk memulai tidur. Biasanya begitu. Nah makanya ini mau kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan pada saat Jumat kita nggak tidur, karena pada saat Jumat ini, pada saat sholat Jumat itu adalah waktu dimana Allah spesialkan dari hari-hari lainnya. Dan ketika itu para sahabat pun tidak mau kehilangan keberkahan di hari Jumat ini, baik itu pada saat pagi sampai malamnya gitu. Dari pergantian hari pada maghrib sampai besokannya lagi, para sahabat tidak mau kehilangan hari spesial ini. Itu aja dari saya. Mungkin ada yang mau tanyakan? Ya. Waalaikumsalam.
Jadi pas maghrib kami jamaah juga bisa bulan. Itu lagi safar berarti Pak ya? Itu kan bisa saya lagi di Jogja. Sekarang mungkin acara mulai dari makan malam terus ada keluarga jam 10 atau 11. Jadi begitu kita habis maghrib langsung sambung bisa. Iya. Boleh Pak. Jadi jamak qasar. Tapi ada perbedaan di antara para ulama. Karena tadi hadis yang kita bawakan, tadi Rasulullah SAW sebutkan apa? Fi zohri sayir, yaitu apa? Ketika Rasulullah SAW itu sedang dalam keadaan safar, maksudnya dia lagi di perjalanan Pak, bukan pada saat sampai. Nah, pada saat sampai para ulama berbeda pendapat, apakah masih boleh dijamak atau dikosor, kayak gitu. Itu berbeda pendapat di antara para ulama. Allah alam bisawab, pendapat yang kuat yang saya rojikan adalah boleh untuk dijamak dan dikosor karena dari keadaan kita, walaupun kita sudah sampai di tempat, status kita adalah sebagai seorang musafir, nggak masalah. Jadi mau dijamak dan dikosor pun ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan nih Pak, Bapak diutus dari perusahaannya kerja di Jepang, udah sampai sana, udah tahu nih kerja di sana, dikontrak dikontrak 3 bulan di sana. Bapak boleh nggak jamak? Boleh nggak jamak? Boleh nggak jamak? Nah, ini juga berbeda pendapat di antara para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi Allahu a'lam bishawab, kalau lamanya seperti itu lebih baik adalah melaksanakan secara lengkap, secara sempurna. Boleh nggak dikosor? Nggak boleh kalau kosor. Kenapa? Karena di sana udah tahu nih batasan waktunya adalah 3 bulan. Lama, nggak mungkin dikosor terus gitu. Nggak mungkin dikosor terus. Sedangkan nggak ada masyakoh di sana, nggak ada kesulitan untuk melakukan sholat. Nah, kalau di sana bagaimana? Langsung sempurnakan aja. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu boleh. Silakan, Allah a'lam bishawab. Ya, itu satu dulu. Silakan Pak. Kalau batas waktu safar itu sekarang ada yang 3 hari, ada yang nggak. Kedua, kalau kita misalnya pada saat safar kita ikut jamaah dengan masjid kita dengan perkataan, apakah safar kita berlaku setelah 4 tambah 2 hari kita karena 4 kita kena 2 hari itu apa benar itu atau tidak, kita nggak boleh ikut atau gimana supaya Oke. Tapi yang pertama batas waktu safar ya. Batas waktu safar itu seperti apa? Nah, ini juga berbeda di antara para ulama juga. Kayak gitu, ada yang menyebutkan 3 hari itu safar. Tapi kalau lebih dari 3 hari itu udah jadi penduduk tetap. Atau misalkan 7 hari gitu. Ada juga yang menyebutkan seperti itu. Ada juga 4 bulan, ada juga 4 tahun gitu. Iya, serius 4 tahun. Makanya kalau misalkan 4 tahun, kata para ulama kalau dia sudah 4 tahun itu bukan batas safar lagi, itu udah jadi penduduk tetap asli. Bahkan dia boleh menyandang nama dengan embel-embel nama kota tersebut. Kayak misalkan Pak Yanto di Bandung gitu, 4 tahun. Udah boleh pakai nama Pak Yanto Al-Bandungi gitu, boleh. Nah, itu batas safar, itu yang berbeda di antara para ulama. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalkan lama lebih dari sepekan, lebih dari 1 minggu, dan kita biasanya kalau safar kan tahu ya Pak. Safar tahu batasan waktu kita tuh safarnya kapan, berapa hari kita safar di sana gitu. Misalkan seminggu kah gitu. Atau 3 hari kah gitu. Allahu a'lam bishawab. Kalau saya mengambil pendapat batasan safar waktu untuk ketika di sana kita masih dianggap safar itu adalah 1 pekan. 1 pekan. Allahu a'lam bishawab. 1 pekan. Nah, kalau setelah itu lebih baik laksanakan secara sempurna. Terus bagaimana kalau misalkan kita mengikut pada saat kita safar, kita ikut dengan orang yang mukim sholatnya? Apakah kita ikut aja, apa kita bikin jamaah sendiri? Nah, ini terhalang dengan hadis lain bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? Tidak ada jamaah setelah jamaah. Maksudnya apa?
nggak ada sholat lain, maksudnya kalau ada jamaah udah didirikan kemudian kita bikin jamaah baru gitu, nggak boleh kayak gitu. Nah itu nggak boleh. Nah makanya kita tetap ikut. Sempurnain nggak? Sempurnakan saja, sempurnakan aja. Kalaupun misalkan ada juga para ulama berbeda pendapat juga, kalau misalkan antara sempurnain atau tidak sempurnakan, ada boleh. Kalaupun tidak disempurnakan, maka pada saat misalkan kita sholat asar, kita sholat zuhur, kemudian kita sedang musafar nih, kita musafar, bukan musafar, kita sedang dalam perjalanan safar. Kalau mau safar kan kita lengkapin dulu, kayak tadi Rasulullah juga gitu kan, beliau melaksanakan sholat zuhur dulu 4 rakaat, terus langsung digabung dengan asar 4 rakaat, baru beliau jalan. Nah kalau misalnya kita lagi di perjalanan, ada orang mukim, kita ikut nggak? Ikut aja Pak, ikut. Kalaupun kita mau potong di tengah, nggak masalah. Potong di tengah, misalkan kayak tadi, dia orang mukim 4 rakaat, di rakaat kedua dia tahiyatul awal, kita tahiyatul akhir. Dia selesai, kita tinggal, kemudian kita langsung jamak di belakang dengan sholat selanjutnya, itu nggak masalah. Itu kalau dalam perjalanan. Kalau sudah sampai ikut aja. Nah, asalnya seperti itu. Asalnya lebih baik adalah diikutkan secara sempurna. Adapun nanti misalkan Bapak asarnya Bapak 2 rakaat langsung disambung dengan jamak qashar gitu, itu nggak masalah juga kayak gitu. Itu yang lebih sempurna, lebih baik. Taib, Allah a'lam bishawab. Cukup Pak Yanto. Jadi sholat maghrib di sini Daryan itu teman ngajakin tok ikut ke Bogor antar barang, boleh biar Isa gimana? Bisa digabung ini aja di jamaah di masjid gitu. Nanti kan berarti masih malu sampai nanti saya digabung setelah nanti saya langsung saya Isa 2 rakaat terus nanti mulai nggak salah rakaat. Nah, gimana Pak? Salah nggak? Salah. Kenapa? Isya itu panjang. Apalagi ke Bogor. Kalau Bogor kita urufnya gimana? Safar bukan? bukan. Bisa mampir nggak Pak? Bisa mampir. Pertama salahnya, mohon maaf ya Pak. Bogor bukan termasuk ke dalam jarak safar. Yang kedua, masih bisa untuk berhenti. Yang ketiga, di jamak qashar nggak boleh. Kenapa? Bapak belum berangkat, berarti masih apa? Jamak aja. Qashar itu hanya pada saat dalam perjalanan. Kalau masih di tempat, itu jamak aja. Allah a'lam bishawab. Iya. Allah, kalau kemarin nggak tahu Pak ya? Belum tahu, alhamdulillah. Nggak masalah. Nggak usah diulang. Iya Pak, silakan. Tadi Pak Indra dulu, Pak Indra. Jadi. Iya, gini Ustaz. Ini misal aja. Saya melakukan perjalanan katakanlah ke Jogja. Saya sudah memenuhi syarat untuk jamak bahkan qashar. Tapi saya pakai kendaraan sendiri misalnya. Perjalanan antara Jakarta Depok sampai ke Jogja itu kan kita tahu kanan kiri banyak di banyak masjid. Nah, apakah saya harus jamak? Harus jamak. Terus kedua, kita kadang-kadang dipertentangkan dengan kalau kita melakukan perjalanan yang memenuhi syarat tadi, kita dapat rukhsah. Rukhsah itu kan keringanan. Kemudahan. Jadi kalau Allah kasih kemudahan sama kita
ngambil kan siapa? Baru sombong amat. Jadi gimana? Jadi saya sempat bisa. Saya sholat sesuai waktunya bisa. Ahsan. Mampir-mampir ke bisa. Rest area gitu ya. Iya. Sebenarnya Pak Indra lagi ngetes aja ini. Beliau udah tahu jawabannya sebenarnya. Iya, sebenarnya tadi kan disebutkan bahwasanya jamak dan qasar itu hukumnya tadi apa? Lebih utama. Jamak dan qasar itu adalah hukumnya lebih utama, termasuk ke dalam keutamaan. Boleh apa? Lebih diambil itu lebih baik. Diambil itu lebih baik. Kalaupun Bapak mau disempurnakan seperti tadi kemudahan itu silahkan, nggak masalah gitu. Silahkan, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita mau ngambil kemudahan tersebut, itu juga justru malah lebih dicintai, lebih bagus. Kenapa? Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun juga sebenarnya naik onta juga Rasulullah bisa gitu. Turun terus kemudian sholat dilengkapi sempurna sesuai dengan itu bisa gitu. Bisa. Gitu. Ontanya juga jalannya lambat kan, nggak cepat gitu ya. Nggak sampai 100 km per jam gitu. Nah, itu bisa sebenarnya. Cuma beliau tetap mengambil apa? Mengambil rukhsah tersebut. Nah, inilah salah satu mungkin yang dimaksud oleh para ulama adalah keutamaan yang harus kita ambil. Ini adalah sedekah dari Allah sebenar-benar, kata Pak Indra tadi, ambil gitu. Ambil sedekah dari Allah. Bukan berarti kita sombong. Kalau kita melaksanakan bukan berarti kita sombong. Kalau kita sempurnakan gitu bukan berarti kita sombong. Karena kita mungkin merasa saya masih mampu kok untuk ini, nggak masalah juga gitu. Tapi ketika dia dikasih sama Allah kemudahan, ambil aja gitu. Ambil aja. Enak, lebih enak seperti itu. Taib, Allah a'lam bishawab. Taib, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan sholat jamaah. Tadi Ustaz sampaikan kalau kita sholat di masjid dan jamaah. Bagaimana kalau imam tidak menjamak, maka makmum bisa menjamak? Nah, ini bagus nih pertanyaan ini. Boleh nggak kita makmum boleh menjamak sendiri? Terus imamnya ditinggalin, Pak? Karena masih di masjid, ajak imamnya untuk melaksanakan sholat berjamaah di jamak gitu. Mungkin imamnya belum tahu, misalkan oh ternyata boleh untuk menjamak sholat pada saat maghrib dan isya itu pas hujan. Karena sekarang jujur aja banyak orang-orang kaum muslimin zaman sekarang, salah satu sunnah yang hilang adalah sunnah ini. Ketika kita boleh untuk menjamak sholat maghrib dan isya pada saat keadaan hujan, itu asing zaman sekarang. Padahal ini adalah salah satu syiar juga, salah satu syiar buat kita untuk kemudahan yang diberikan agama ini kepada para umatnya. Nah, kalau misalkan boleh nggak makmum menjalankan sendiri? Sebenarnya boleh aja, pada dulunya boleh aja. Coba kasihan imamnya. Lebih baik kita ngajak imam melaksanakan jamak salat tersebut. Lebih baik seperti itu. Nah? Imamnya lumayan ke sebelah masjid. Iya, rumahnya Pak Yanto. Rasulullah aja rumahnya di mana? Samping mimbar, Pak. Samping mimbar. Nah, itu boleh nggak? Boleh. Karena bukan mikirin orang yang terdekatnya aja, tapi mikirin orang yang jauh-jauh gitu, Nah, sekarang kan kalau Masjid Ar-Rayyan rumahnya pas sekitar sini doang. Kalau sekitar sini doang, boleh lah. Maksudnya nggak usah dijamak gitu. Tapi kalau rumahnya sampai sono, misalkan blok apa yang paling jauh di sini? Blok G gitu. Ada yang jamaah blok G, blok ini gitu. Blok A paling depan misalkan ke sini. Nah, itu boleh untuk dijamak agar tidak menyulitkan. Taib, Allah a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita laksanakan untuk permasalahan jamak dan qasar ini, terutama dalam perjalanan safar.
Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.